I want to fight, and disrupt the world because I'm the best fighter in the world. Thank you very much, Larry. Thank you. Dunia tinju telah menyaksikan banyak momen yang tak terlupakan. Tetapi sedikit yang bisa dibandingkan dengan pukulan knockout yang diberikan oleh Mike Tyson, salah satu petinju terhebat sepanjang masa. Dominasi Iron Mike di ring telah menjadi berita utama di seluruh dunia selama beberapa dekade. Tetapi ada beberapa momen yang menonjol. Knockout yang memukau, yang membuat lawan terkejut dan penggemar terdiam. Dalam video ini, kita akan mengenang dan menikmati setiap momen dari 13 knockout terbaik yang dilakukan oleh Tyson, yang menjadi bukti kekuatan dan keahliannya yang luar biasa. I use the fear to reflect it on my opponent because fear I use as my friend. It's my friend. If I don't have it, I don't fight. Mike Tyson melawan Robert Coley. Ini adalah pertarungan profesional ke-10 Tyson dan berakhir seperti sebagian besar pertarungannya di awal karirnya di ronde pertama. Tyson mendaratkan pukulan paling dahsyatnya, hook kiri yang naik, tepat pada lawan yang lebih tinggi, sehingga membuat Coley terjatuh. Left hook, good night, 7 inside the first round. And this is how he did it. Measured him up. Missed with that, not with that. And really, Coley was out, as the old story goes, before he hits the canvas. For his 10th straight win in his many pro bouts, Mike Tyson. I know right now that I am one of the best heavyweights in the world. I can box better than any of them, and I ain't taking no back seats to none of them. I'm not even taking the back seat to Mike Tyson. Mike Tyson melawan Tony Tubbs. Ini adalah pertarungan pertama Tyson di Tokyo, di mana dia terkenal kalah dari Buster Douglas 2 tahun kemudian dalam salah satu kejutan terbesar dalam olahraga. A lot of fighters find it difficult to head movement. And Mitch Green. For now, it does not look that way. I sort of agree with that, Jim, because what happened about Mike Tyson. Body. And you can begin to see the startling hand. Well, here with Tubbs, the uppercut, same punch twice, under nose. Tyson missed with the left punch. I see that Tubbs is vulnerable to it. 1 minute to go in the round, ducked away effectively. Need to break that rhythm with a jab. To go in round 1. Tubbs throwing the uppercut. A lot of people. Iron Mike sebenarnya menerima beberapa pukulan bagus dari Tubbs yang mampu bertahan hingga Tyson mendaratkan beberapa pukulan tepat di akhir ronde kedua, termasuk satu hook kiri yang membuat Tubbs kehilangan keseimbangan. Good left by Tyson. Tubbs reeled. Like I stated earlier, Jim, I don't think it's a good idea. That punch hurt. Tubbs is hurt. Tubbs is hurt badly. Well, Tyson now starting to find his range. That left hook there pretty much spoke for itself. It's self-explanatory because it was a short and powerful left hook that put Tony Tubbs down. And here Mike still showing that he is a good finisher. Tubbs had already been Mike Tyson melawan Alfonso Ratliff. Good luck to you. Pada 6 September 1986, Mike Tyson melawan Alfonso Ratliff, mantan juara dunia, dan pertarungan ini memberinya kemenangan knockout ke-25 dalam karirnya. Ratliff dianggap tidak memiliki peluang untuk menang. Di ronde kedua,
Iron Mike menunggu momen untuk memberikan pukulan kirinya. Ratliff jatuh ke lantai, tetapi secara ajaib bangkit kembali. Let's take a look and see how Tyson very professionally has cornered Ratliff, and then a short left hook. And the reason, again, as I've stated before, is 9. Tyson langsung menerkamnya dan Ratliff mencoba menyelamatkan diri dengan merangkul. Setelah wasit memisahkan mereka, Iron Mike seperti predator menghabisi mangsanya yang terluka. There it is from another angle. A nice fight for Mike Tyson in the sense that he had a big guy trying to run. A lot of guys are going to try to run from him. But as they said about Joe Louis, you can run, but you can't hide. Stop the second round. The winner by a TKO and still undefeated, Mike Tyson. Mike Tyson melawan Clifford Etienne. All right, gentlemen, bring it in here, Mike. Pada usia 36 tahun, ini adalah kemenangan profesional terakhir Tyson dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkannya. Ini adalah knockout yang memuaskan penonton karena lutut kanan Etienne tertekuk setelah Tyson memukulnya dengan tangan kanan yang tidak pernah dilihat Etienne datang. Tyson's going for everything right here. This here at the outset. Tyson looking to end this on one danger. Ini juga salah satu knockout yang paling aneh yang pernah Anda lihat karena Etienne melepas pelindung mulutnya begitu dia terkapar di kanvas dan kemudian hampir tidak bergerak sampai dia dihitung habis. Tyson mengangkatnya dan memeluknya begitu wasit Bill Clancy menghentikan pertarungan 49 detik di ronde pertama. He jumped on me that particular day, gave me a bloody nose and everything. You know, I was a little, it shook me up because I was a professional with 7-8 fights. And I was saying to myself, oh my God, I got an amateur come in the gym and do this to me. So I got very angry that night. I went home and thought about it. And the very next day, I came in the gym with a different attitude toward him. I went into the ring and I busted him up. Mike Tyson melawan Carl Williams. Pertarungan ini memiliki makna khusus bagi kedua petarung karena ada sejarah yang tidak diungkapkan di antara mereka. 7 tahun yang lalu, ketika Tyson masih menjadi petinju amatir, dia mengejutkan Williams selama sesi sparring. Williams, yang sudah memiliki 8 pertarungan profesional, terkejut dengan penampilan Tyson bahkan saat itu. Well, he's probably about 14, 15 years old, and he couldn't kill me then, and now I'm 5 times as 10 times the fighter now. Perselisihan tentang siapa yang terbaik perlu diselesaikan. Williams keluar menyerang Tyson, tidak seperti kebanyakan lawannya, dan mendaratkan beberapa pukulan bagus dengan menggunakan keunggulan tinggi, badan 6 inci, dan jangkauan 14 inci yang sangat besar. Tetapi Tyson yang berhasil menyelinapkan hook kiri yang membuat Williams terhuyung ke tali. He must also keep that right hand up and power. There's the left hook. And you saw Mike pivot upward with both feet planted and turn the hips into the punch. This is where the power comes from. Dia berhasil bangkit, tetapi ketika wasit Randy Newman bertanya, apakah Williams ingin melanjutkan, Newman tidak menyukai tatapan di mata Williams dan menghentikan pertarungan 1-3 di ronde pertama. I want to fight and disrupt the world because I'm the best fighter in the world. Thank you very much, Larry. Thank you. Mike Tyson melawan Francois Botha. At all time, shake hands and good luck. Good opinion. Let's see what he does. The bell for round 1. Ini adalah pertarungan yang kasar dan jelek yang Tyson kalah dalam penilaian juri selama 4 ronde. There's both the blood on the head of Mike Tyson, just like Holyfield did.
And both are off to a tremendous start. Iron Mike yang lama tidak terlihat malam itu di Las Vegas, tetapi mengingat ini adalah pertarungan pertamanya sejak menjalani skorsing 19 bulan karena menggigit telinga Evander Holyfield, penampilannya tidak terlalu mengejutkan. And he's claiming he's being grabbed and held. In Mike Tyson's eye, there's fire. Should have just jabbed in and through. Pulled back, but it was off the shoulder. Now a left by. At the end of the round, Mike Tyson, I think, just pulls off an extreme close-up here and pops him not only with a... Again, a left hook to the jaw by Tyson after the bell. That was clearly Tyson. That's right. That's interesting. Clearly, most people thought landing more. This is clearly not the strategy both have said. It's a non-combative posture, and in this... But, Bobby, this is not a holding round. Tyson to that right hand, and Tyson... Namun satu pukulan tepat ke wajah di akhir ronde kelima sudah cukup untuk melupakan penampilan buruk Tyson. Botha terkejut oleh pukulan itu, jatuh ke kanvas, dan terhuyung ke tali di mana wasit Richard Steele menghentikan pertarungan. Ini adalah pertama kalinya Mike Tyson kalah dalam penilaian juri, tetapi memenangkan pertarungan dengan knockout. Tetapi betapa knockout itu adalah pukulan straight kanan terkuatnya sejak Michael Johnson. Are you going to be more diplomatic in the future? Are you going to lose some of this anger? I need respect. You show me respect and stop writing trashy articles about me, then I'll show you respect. I'm a man. Listen, I'm not afraid to die. I'm not afraid to waste my life, because when I die, I'm going to paradise. And I'm not worried, so I'm in a hurry to die. But no one's going to disrespect me, and no one's going to write nonsense about me without me retaliating back. Jika kita berbicara tentang knockout itu, perlu disebutkan pertarungan melawan Michael Johnson. Mike Tyson melawan Michael Johnson. Mike Tyson menghadapi Michael Johnson dalam pertarungan ke-8-nya pada 5 September 1985. Meskipun ada keunggulan tinggi yang signifikan dari petinju Amerika, pertarungan berakhir hanya dalam 39 detik, menunjukkan bahwa bahkan ini tidak membantu Johnson bertahan dari badai yang merupakan Tyson. Just buried him, dug him in the ribs. I think it was a left and a right. Johnson went in. 23-pound weight advantage, and he put it all there. Here it comes. Whoa. I'm the master of the pinpoint. My shots are so accurate and so precise, not to be egotistic, but when they land, they're so precise, I just can't help it who you are. You have to go down, because it's a law when Mike Tyson hits you. Mike Tyson melawan Buster Mathis Jr. Good evening, gentlemen. Walk around a fighter like Mike Tyson. Duck up on Mike Tyson, and that's what he's trying tonight. Be defensive, and again, Tyson continues to miss. Hanya pertarungan kedua Tyson setelah keluar dari penjara. Dia tidak terlihat seperti Iron Mike yang lama. Auranya tidak sama pada usia 29 tahun, dengan satu kekalahan dalam catatannya dan 3 tahun tidak bertarung dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi kekuatan Tyson masih terlihat, dan begitu juga atletismenya ketika dia berputar untuk memberikan sudut yang jelas untuk mendaratkan uppercut yang bersih yang dengan cepat diikuti oleh yang lain. Mathis jatuh ke belakang dan tidak bisa mengalahkan hitungan 10 untuk melanjutkan pertarungan. Right-footed pivot, swing around on your opponent's side, and then crack. Oh, he got a right uppercut, another right uppercut, and down goes Mathis. Well, I just intend on taking the fight to the guy. I don't think anyone's done that. And I'm ready for the guy, and I've also examined the things Mr. Tyson does, his flaws, and I know what I'm going to do for him when he makes those mistakes. Mike Tyson melawan Lorenzo Boyd. Tyson, 23-0 with 21 knockouts.
Lorenzo Boyd giving away an awful lot of weight to Mike Tyson. 37 seconds of the first round, Robert Coley. Pertarungan ini mungkin terlupakan dibandingkan dengan banyak knockout Tyson lainnya. Jika Anda menilainya berdasarkan kaliber lawan, saya mengerti. Pertarungan ini mudah dilupakan. Tetapi jika Anda menilainya berdasarkan tingkat keterampilan, teknik, dan presisi, itu pantas mendapatkan lebih banyak pujian. Looking for an opening. I know Boyd wants to come in with the uppercut. Answer back. This weight than he does when he gets in around 214, 15 Just passed Tyson in at 219. Down in the first round. Masih 3 pertarungan dari mendapatkan kesempatan untuk gelar kelas berat, Tyson mengalahkan Boyd, mantan polisi yang sedang mempelajari hukum pidana di Oklahoma State saat itu, dengan kombinasi penyelesaian yang indah. Dalam sekejap mata, Tyson mendaratkan pukulan ke tubuh yang menggetarkan tulang rusuk diikuti oleh uppercut yang seperti misil. Backs off from a sharp right uppercut to the body by Tyson. Again, a double right hand to the body and the chin. Down goes Lorenzo Boyd. Boyd tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan hitungan, sehingga wasit Sid Rubenstein menghentikan pertarungan sebelum mencapai 10. He will not get up. It's over. Mike Tyson melawan Marvis Frazier Jr. Tyson, yang baru berusia 20 tahun dan dalam pertarungan profesional ke-25, mulai menyerang Frazier sejak bel berbunyi. Kurang dari 20 detik setelah pertarungan dimulai, Iron Mike mendaratkan 2 uppercut yang meledak diikuti dengan kombinasi 1-2 yang brutal yang membuat Frazier pingsan. Penantang itu rebah tak bernyawa di atas kanvas. Satu-satunya hal yang mencegahnya dari terlentang sepenuhnya adalah penopang sudut. Tyson sebenarnya berlari ke arah Frazier dengan kekhawatiran ketika wasit Joe Cortez meminta bantuan personel medis untuk membantu Frazier. I use the fear to reflect it on my opponent because fear I use as my friend. It's my friend. If I don't have it, I don't fight. Mike Tyson melawan Trevor Berbick. Ini mungkin merupakan knockout yang paling lucu dan sejarahnya, dan itu bukan penghinaan kepada Berbick karena dia sangat berusaha bertahan di ronde kedua, meskipun jatuh terjungkal setelah menyerap 2 pukulan besar. Serius, Berbick pantas mendapatkan segala pujian karena mengumpulkan setiap ounce kekuatannya untuk bangkit gemetar 3 kali setelah Tyson menghantamnya dengan pukulan keras di tubuh diikuti dengan hook kiri ke dahi. Pukulan-pukulan penuh kekuatan Tyson begitu menghancurkan sehingga Berbick terlihat mabuk di atas ring. Keseimbangannya benar-benar terganggu saat dia terhuyung-huyung dan terguncang-guncang dari tali, seperti dalam sketsa komedi. Hanya saja ini nyata, dan Tyson dalam penampilan paling spektakulernya. Knockout ini membuatnya meraih gelar juara kelas berat WBC dunia, yang termuda dalam sejarah, baru berusia 20 tahun untuk memegang sabuk paling bergengsi dalam olahraga. Mike Tyson melawan Larry Holmes. Any questions? All right.
Shake hands. Good luck to both of you. Prior to that, to Michael Spinks in a very close and controversial decision. There he is, Larry Holmes and Mike Banks. Beberapa mungkin menempatkan ini lebih rendah dalam daftar mereka karena Holmes, mantan juara kelas berat dunia, sudah jauh dari masa jayanya. Setelah absen 2 tahun dari ring, Holmes yang berusia 38 tahun terjatuh 3 kali di ronde keempat. KD pertama menyakitkan Holmes yang terhuyung-huyung sepanjang sisa ronde, tetapi dengan penuh keberanian mencoba melawan Tyson. Pada dasarnya, Holmes adalah target empuk setelah itu. Knockdown terakhir datang melalui pukulan kanan yang ganas yang menjatuhkan Holmes seperti kantong kentang, menyebabkan dokter-dokter bergegas masuk ke ring. Holmes, mantan juara kelas berat WBC yang memegang sabuk dari 1978 hingga 1983, tidak akan bertarung lagi selama 3 tahun berikutnya. Mike Tyson melawan Michael Spinks. Ini mendapat peringkat teratas bukan karena ini adalah yang paling spektakuler dari 44 knockout Tyson, tetapi karena panggung dan lawannya. Hype untuk pertarungan ini sangat besar karena Tyson mempertaruhkan 3 sabuknya melawan Spinks, juara kelas berat linear, dan anggota Hall of Famer di masa depan. Setelah Donald Trump dan Muhammad Ali keluar dari ring setelah pengenalan petarung, Tyson menggempur Spinks yang terus mundur dari Iron Mike. Pukulan tubuh yang keras membuat Spinks terjatuh untuk pertama kalinya dalam karirnya. Various opponents have complained that Tyson rocks them with elbows. Give him a little movement. Keep those hands. Michael Spinks now. He's throwing his jab, but he has to keep those hands. Tyson not afraid, ready to mix it up with him. Tyson alone. Michael Spinks has to keep moving because every shot. Uppercut landed inside and Spinks. Dan beberapa detik setelah menghitung 8 berdiri, Tyson menyelesaikannya dengan pukulan kanan yang bersih yang membuat Spinks jatuh ke belakang pada 1:31 di ronde pertama. Tyson yang mengulurkan kedua lengannya dengan gaya gladiator 12 tahun sebelum film yang memenangkan Oscar dengan Russell Crowe debut, mencetak knockout ronde pertamanya yang ke-16 dalam 35 pertarungan. There's no fighter like me. I was reading today there was some fighters in the papers quoting, I don't like Mike Tyson because he's too cocky and he's arrogant. With all the fighters that said that, you know what I mean, I let them know there's no fighter like me and I could beat any man in the world.